warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa lagi teman-teman di video yang selanjutnya ya, lanjutan dari yang kemarin. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mampir dan nonton di video saya yang sebelumnya yang bahas tentang nenek sakti ya, yang mengendarai harimau. Kita akan sesuai janji saya kemarin, kita akan membahas tentang masalah ngamuhit ya. Ngamuhit itu adalah kalau budaya di sini di Cikareo, Wado ya, dulu karuhun saya atau ya sepuh saya dulu itu buyut saya, ada yang kebetulan ada yang punya peliharaan, tapi peliharaannya itu selain kambing, ayam dan sapi ya, mereka ada yang memelihara harimau, tapi harimau goib ya, itu mungkin dari golongan jin atau entahlah ya, saya kurang tahu. Tapi ini salah satu kisah dari buyut saya ya dulu, tapi dari jalur kakek ini ya, yang kalau yang kemarin yang diceritakan di nenek-nenek itu adalah buyut dari jalur nenek ya, nenek dari ibu saya. Sekarang ini yang akan saya ceritakan adalah kisah dari jalur kakek dari ibu saya. Itu. Mari kita lanjutkan teman-teman semua ya. Jadi istilah ngemuhit itu ya, seorang yang mungkin dulunya punya kemampuan lebih dari orang-orang biasa itu punya peliharaan seekor harimau, ada yang 1, 2, 3 ya, bahkan ada yang banyak gitu. Tapi di sini ada keunikan. Jadi selain sebagai peliharaan untuk penjagaan ya, selain untuk bela diri, juga ini ada suatu keunikannya, itu ialah untuk istilahnya kalau zaman dulu kan zaman perang ya, sebagai penjagaan gitu, sebagai untuk menyerang musuh juga bisa lah, boleh dikatakan hampir mirip dengan santet ya atau teluh gitu. Jadi hewan ini bisa diutus untuk mencelakai seseorang yang mungkin dibenci ya. Tapi kebetulan alhamdulillah tidak ada ceritanya kalau buyut saya menggunakan itu untuk kejahatan, tapi hanya sebatas sebagai perlindungan aja gitu, dan sebagai sarana untuk bela diri. Tapi ada keunikannya, ini seperti hewan biasa, peliharaan biasa gitu. Ini dikasih sungguh kalau bahasa di sini, dikasih makan gitu. Tapi ada keunikan, kan seperti yang kita ketahui kalau harimau itu identiknya makanannya itu daging ya, harus banyak gitu, harus 1 ekor kambing atau gimana, berapa kilo lah untuk 1 ekor. Sedangkan kakek saya atau buyut saya itu dulunya katanya mempunyai 3 ekor peliharaan atau puhitan gitu, yang kebetulan diberi nama si Kumbang gitu. Nah, yang keunikan ini kata buyut saya yang berturun kepada kakek saya dari ibu, itu kalau mau istilahnya memberikan makannya atau nyuguhnya itu dagingnya cuma hanya mungkin sebesar inilah, cuma syarat aja gitu. Tapi yang uniknya itu yang tidak logis itu, seperti bawang merah, bumbu-bumbu gitu, seperti bawang putih, cabai merah, cabai hijau, itu kesukaannya. Kan aneh ya, nggak identik dengan itunya apa, jenisnya gitu kan. Kalau jenisnya harimau gitu kan karnivora, pemakan daging gitu. Tapi ini karena bukan harimau biasa istilahnya, jadi itu makanan juga aneh gitu. Kalau kemenyan itu sih udah nggak itu ya, udah biasa gitu. Kalau untuk hal-hal yang kegaiban itu seperti kemenyan, seperti bunga-bunga ya, 7 rupa gitu, dan banyak lagi disebutnya kalau di sini ruruba ya, itu biasa suka sampai 1 nyiru penuh itu kalau buat nyuguhnya.
Nah, ada yang unik teman-teman, yang mungkin maaf ya, mungkin di beda tempat, beda daerah itu beda-beda sejarah masalah seperti ini. Tapi ini di sini ya, cerita yang saya ketahui dari buyut saya, dari kakek saya turun temurun gitu. Nah, yang unik ini adalah ketika suatu saat buyut saya itu lupa ngasih sesuguh, istilahnya kasih makan. Nah, ini mari kita lanjutkan ceritanya teman-teman. Pada suatu sore dipisahkan, saya sedang berdiri di depan rumah dan disertai hujan yang deras sekali teman-teman. Dan pada waktu itu terdengar sayup-sayup suara yang menggelegar. Nyaung. Waduh, ini sugan poho orang kan nyuguh. Terus bisa dia kencan rurubana. Kakek saya atau ibu saya bertanya kepada istrinya. Dan pan, itu mang pohonnya, hujan kan kaburu balanya rurubana ge. Kata mana atau buyut saya ya, menjawab kepada buyut atau suaminya. Matinya, hujan yuk. Apa yang ada raat muridnya? Aibre, saya kata, aduh. Para akhirnya setelah hujan reda, saya melihat ke belakang karena di belakang sumber suaranya itu. Dan mari kita lihat apa yang terjadi di belakang. Dan ternyata waduh, semua kambing dikeluarkan dari kandangnya tanpa sisa satupun, dan gentengnya pun habis diobrak-abrik oleh dia. Nah, ini kelihatan bekasnya rusak semua. Ternyata dia benar-benar marah dan ngamuk teman-teman. Dan yang perlu kalian ingat bahwa ini sampai rusak begini kandangnya karena ini harimaunya bukan harimau biasa, jadi dia gak makan kambing, cuma dilepasin semua kambing-kambingnya. Dan apa yang terjadi teman-teman setelah ngerusak gini, ini kandangnya. Kakek saya pun langsung marah. Saya marah ya, karena ini hewan seperti ini telah tunduk kepada pemiliknya, mau disiksa atau mau gimana juga itu gak ngelawan dia. Dan dari kejadian itu buyut saya mewariskan ke kakek saya ya, dengan merubah syaratnya. Jadi istilahnya kalau tadinya dipuhit sekarang cuma dipelihara, atau kalau ada perlunya saja disuguh atau dikasih makan baru dia boleh datang gitu. Nah, rupanya sampai segitu dulu ya teman-teman cerita pada sore hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke cerita selanjutnya, atau yang di sini suka disebut dengan munyung ya, atau pesugihan kepada sosok harimau ini. Ya, makasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah nonton, like, komen, dan subscribe-nya ya.
Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.